Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan bab yang keempat, yaitu tentang segitiga siku-siku dengan garis tinggi dari sudut siku-sikunya. Ini adalah bab tentang kesebangunan pada segitiga. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama masing-masing supaya apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dengan baik dan bisa dipergunakan dalam mengerjakan soal-soal maupun dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Berdoa dimulai. Selesai. Kita lanjutkan, yaitu tentang segitiga siku-siku dengan garis tinggi dari sudut siku-sikunya. Perhatikan gambar segitiga ABC, siku-siku di sudut BAC, ya. Sudut BAC itu ini, di bawah ini dengan garis tinggi AD. Ini garis tingginya AD. Kalau kita perhatikan gambar ini, pertanyaan yang pertama adalah ada berapa segitiga siku-siku pada gambar ini? Ya, tentunya kita harus memperhatikan baik-baik gambar ini. Yang jelas ada 3 segitiga siku-siku di sini. Yang pertama yaitu segitiga yang terbesar, yaitu segitiga ABC, siku-siku di A. Kemudian segitiga yang kedua, segitiga ADC, siku-siku di D. Dan segitiga yang ketiga, siku-siku di D, segitiga ADB. Kita perhatikan segitiga pertama ABC dengan ADC, bahwa dua sudutnya sama, sudut C dengan sudut C, karena dia berhimpit berarti sama. Kemudian sudut A dengan sudut D sama-sama siku-siku, maka pada dua segitiga jika dua sudutnya sama, sudut yang ketiga juga pasti sama. Karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga ini pasti sebangun. Kemudian kita perhatikan gambar yang pertama ini dengan gambar yang ketiga. Sudut A sama dengan sudut D siku-siku atau 90 derajat. Kemudian sudut B ini sama dengan sudut B ini karena dia berhimpit juga sama. Pada dua segitiga ini kedua sudutnya sama, maka kedua segitiga ini juga sebangun. Jadi segitiga yang pertama dengan segitiga yang ketiga juga sebangun. Kesimpulannya, segitiga yang pertama dengan yang kedua sebangun, yang pertama dengan yang ketiga juga sebangun, maka yang kedua juga dengan yang ketiga sebangun, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian kalau kita lihat lagi, pada dua segitiga yang sebangun berlaku sisi yang bersesuaian juga mempunyai perbandingan yang sama. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga-segitiga ini mempunyai perbandingan yang sama. Nah, dari rumus perbandingan itu nanti kita dapat menemukan gambar seperti ini, ya. Gambar yang pertama ini ada segitiga ABC, alasnya adalah AB, kemudian garis tingginya adalah AD. Kalau kita perhatikan AB ini, yang garis merah ini adalah berlaku aturan AB kuadrat sama dengan dari bawah ke garis tinggi yaitu BD dikali BC dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Jadi BD dikali BC. BD dikali BC. Kemudian yang kedua, ini garis tegaknya AC berlaku aturan yaitu dari C ke tengah ke garis tinggi CD dikali dari C ke bawah CB. Nah, ini rumusnya. Ya, AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Ingat, ini bukan Pitagoras, ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan garis merah dengan garis birunya. Kemudian yang ketiga adalah garis AD, ini garis tingginya, yaitu dari tengah sisi miring ke DB dikali DC. Nah, ini kalau kita perhatikan. Jadi AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Nah, inilah modal kita dalam menyelesaikan soal-soal segitiga siku-siku dengan garis tinggi dari sudut siku-sikunya. Ini modalnya, ingat ya, ini rumusnya. Jangan sampai dilupakan.
Yang harus diingat adalah simbol-simbolnya, hurufnya mungkin nanti bisa berganti-ganti. Ada alas, ada sisi tegak, dan ada sudut siku-sikunya. Kemudian kita coba lihat contohnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini ada segitiga ABC, siku-siku di A, garis tingginya juga AD. Ini sama dengan contohnya gambarnya ya, jadi agak mudah ini. CD-nya 16, DB-nya 9, maka nanti CB-nya atau BC-nya ini 25. Hitunglah nilai X. X itu adalah garis tinggi. Kalau kita lihat garis tinggi di sini adanya di rumus yang ketiga ini, garis tinggi. Ya. AD kuadrat adalah DB dikali DC. Sekarang kita lihat. AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Maka AD-nya itu adalah X kuadrat sama dengan DB-nya 9, DC-nya 16, maka X kuadrat sama dengan 144. Ini X kuadrat, yang ditanyakan adalah X. Maka nilai X adalah akar dari 144, yaitu 12. Ya. Jadi akar dari 144 yaitu 12. Yang kedua yaitu yaitu AC. AC ini garis yang tegak, ya. Yaitu kita gunakan rumus yang kedua ini. AC ini sisi yang tegak. Rumusnya adalah AC sama dengan AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Berarti masukkan angkanya Y kuadrat sama dengan 16 dikali 25, Y kuadrat sama dengan 400, maka akar dari 400 adalah 20, ya. Akar dari 400 adalah 20. Ini panjang AC atau Y. Kemudian yang ketiga adalah panjang Z. Z itu alasnya ini AB, ini sama dengan rumus yang pertama ini. Jadi AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. AB-nya adalah Z, BD-nya 9, BC-nya 25. Maka kita dapati nilai Z-nya adalah 15. Jadi kita sudah dapat keseluruhan, kita kasih kesimpulan. Jadi nilai X-nya adalah 12, Y-nya adalah 20, dan Z-nya adalah 15 cm. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah panjang SP, IR, dan PR. Nah, ini gambarnya seperti ini. Agak sulit ya kalau gambar seperti ini. Maka gambarnya kita usahakan menyerupai gambar yang kita ingat pada awal tadi, yang seperti ini ya. Jadi ini gambarnya kita rubah, bisa seperti ini. Siku-sikunya kan di R ya, jadi R-nya tetap di pojok sini, bisa Q-nya di atas, bisa Q-nya yang di bawah, tetap sama ya. Jadi PS-nya 16, RS-nya 12, ini juga sama, RS-nya 12, PS-nya 16, cuma beda posisi. Kemudian kita gunakan gambar yang kedua ini ya. Yang ditanyakan adalah SP. SP adalah bagian dari sisi miring ya. Kemudian yang diketahui adalah garis tinggi ini dan bagian dari sisi miring yang atas. Maka patokannya adalah ini RS ini ya. Jadi RS kuadrat, kan? RS kuadrat sama dengan SP. RS kuadrat sama dengan SP. RS itu kan bawah ini ya, sama dengan bawah ke tengah dikali bawah ke atas, SQ dikali SP. Kemudian SQ-nya 12, ini 12 kuadrat maksudnya ya. 12 kuadrat sama dengan SQ dikali 16. 12 kuadrat 144, SQ-nya tetap, 16-nya tetap. Maka 16-nya dipindahkan ke kiri, perkalian jadi pembagi. SQ sama dengan 144 dibagi 16. 144 dibagi 16 adalah 9. Jadi SQ-nya 9. Seperti itu untuk mencari SQ. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah IR.
IR itu ini ya alasnya. Kalau ditanyakan alas, IR itu berarti masuk ke rumus yang pertama ini, alas. Yaitu dari bawah ke tengah, dari bawah ke atas. Berarti IR adalah QS dikali QP. IR kuadrat atau RQ kuadrat sama dengan QS dikali SP. Masukkan angkanya seperti ini ya, 9 dikali 25, kemudian RQ kuadratnya 225 dan seterusnya, didapat RQ nya atau QA nya 15 ya, jadi RQ nya atau QA nya 15. Kemudian yang ketiga ditanyakan adalah PR. PR itu garis tinggi yang ke atas ya. Jadi rumusnya adalah PR kuadrat atau RP kuadrat sama dengan PS dikali PQ. Kita lihat di sini. Nah ini. Kemudian kita masukkan angkanya seperti ini, dapat RP-nya 20. Sehingga kita buat kesimpulan di sini adalah SQ-nya 9, QN-nya 15, PR-nya 20. Seperti itu. Jadi langkah yang pertama kita buat dulu gambarnya menyerupai bentuk awal, bentuk dasar yang sudah kita pahami. Kemudian kita buat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Kemudian ini adalah latihan yang bisa dikerjakan. Ada dua, memang agak banyak, tapi kalau dikerjakan insya Allah bisa. Ini keduanya akan menjadi bahan kuis untuk pertemuan hari ini. Demikian itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Nah, jangan lupa tetap protokol kesehatannya, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga kita tetap sehat dan dapat terlindungi dari wabah penyakit corona. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.